أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan ngaji tentang fadilah subuh. Jadi ini materi ringan ya. Kenapa subuh ini sangat penting? Ya, beberapa hadis dan nanti saya akan sampaikan di Quran itu waktu subuhnya kapan. Dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ya, berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha." Coba ulangi. Man shalla subha. Itu sudah saya kasih di teks. Nanti yang belum join, join saja. Sudah semua rasanya di grup WA. Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Zimmah. Ya, zimmah itu juga berulang di hadis tentang yaumul hisab, pada masyar. Jadi zimmah itu kayak perlindungan tameng. Ya, kayak tameng, kayak apa ya, benteng, itu namanya zimmah. Zimmahnya siapa? Zimmahnya Allah, zimmatillah. Fala yatlubannakumullahu min zimmati bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Oleh karena itu janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Nomor 657. Man sholat subuha fahuwa fi zimmatillah. Kalau sholat subuh ya itu dalam perlindungan Allah. Nah, mendefinisikan perlindungan Allah ini luas. Dilindungi Allah dari keburukan-keburukan, dilindungi Allah dari terbukanya aib, ya, dilindungi Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk. Maka inilah pentingnya subuh berjamaah itu di masjid. Saya punya guru yang membangun Indonesia Islamic Business Forum IBF, Pak Happy Trenggono ya. Beliau kan punya cerita sendiri, punya hutang dulu sempat 68 miliar alat berat. Itu tiap hari ya kerjaannya ditagih sama debt collector, harus bolak-balik ke perbankan. Beliau cerita sama saya tuh kalau nggak dapat sholat subuh berjamaah di masjid nggak berani keluar rumah, Pak. Jadi kalau hari itu dia ketidur, maksudnya kelewatan subuhnya di rumah, beliau nggak mau berurusan sama orang di hari itu. Kenapa? Karena dia pegang janji Allah ini. Kalau sholat subuh berjamaah pasti zimmah, dilindungi Allah Azza wa Jalla. Tentang syuruk ini dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallil ghadati." Al-ghadah salah satu istilah dari salat subuh, fi jamaah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara jamaah, thumma qa'ada yazkurullah. Ya, qa'id itu duduk, duduk yang diam. Duduk diam nggak kemana-mana itu qa'id. La yashtawil qa'iduna minal mujahidina.
di surah An-Nisa itu berbeda orang yang duduk di rumah dengan yang berjihad. Itu ada di surah An-Nisa. Jadi qaid itu nggak kemana-mana, dia. Summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia diam berzikir kepada Allah hatta yatlu'asy syams, sampai kemudian terbit matahari itu. Summa sholli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat saja. Rak'ataini, salat 2 rakaat saja. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammah tammah tammah, sempurna sempurna sempurna. Oh, luar biasa. Haji berapa antrian kita haji? Haji berapa tahun antrian kita? 40 tahun. Ini tiap hari bisa pahala haji dan umroh. Harga ekonominya berapa nih? Salat 2 rakaat tunggu syuruk berapa juta? Umrohnya 35. Kemenak bilang beban haji itu berapa sekarang? 150 sekian. Ya. Makanya kemarin ada pengen dinaikkan itu kan? Karena asli beban haji itu 150 jutaan. Berarti berapa harga salat 2 rakaat syuruk ini? 150, itu harga dunianya saja. Belum lagi pahala di sisi Allah SWT. Nah, ini hadis hasan diriwayatkan Tirmizi. Rasulullah yang menyampaikan sudah. Nah, apa ini salat 2 rakaat waktu terbit matahari? Ini adalah awal waktu duha. Jadi banyak yang nanya saya, Ustadz, salat syuruk itu apa bedanya dengan salat duha? Terbit matahari itu waktu duha. Syuruk 2 rakaat, rakaatain adalah salat awal waktu duha. Makanya dalam ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, dibagi waktu duha itu bisa 3. Awal waktu duha, nanti jam 8, jam 9, nanti juga akhir sebelum nanti matahari di atas kepala, itu dekat-dekat setengah 11, jam 11, itu masih bisa namanya akhir waktu duha. Nah, kalau mau 8 rakaat, 12 rakaat bisa dipecah. 2 rakaat, 4 bisa, 10. Ya, kalau enggak 2 rakaat, jeda ngaji 2 rakaat lagi. Yang jelas syuruk itu sudah mulai waktu duha. Sampai nanti dia berakhir sekitar kurang lebih jam 11, setengah 12. Yang haram itu jelang waktu zuhur, matahari tepat di atas kepala itu diharamkan untuk sholat sunnah. Nah, itu fadilah besarnya tentang waktu sholat syuruk. Nah, alim ulama kemudian menjelaskan kapan kemudian baiknya dilaksanakan sholat. Ya. Nah, di sini dilaksanakan sholat itu sekitar 12 sampai 15 sampai 20 menit setelah 15 sampai 20 menit setelah terbit. Inilah keputusan lajnahnya, saya copy. Waktu sholat isyraq sebagaimana waktu dimulainya sholat duha, yaitu mulai matahari setinggi tombak sekitar 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit. Ya. Hal ini sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin, Lajnah Ad-Daimah mengenai pengertian setinggi tombak. Maka kalau kita Google azan subuh Bandung, terbitnya 5.54. Ini mohon maaf ya, ini ilmu saya harus sampaikan karena ini kan saya juga terlambat kajian subuhnya, jadi kita kajian subuhnya relax saja, nggak panjang. Jadi kapan waktu syuruk itu? Bukan 5.54 itu. Tapi berapa menit? 20 menit setelah 5.54. Makanya kalau antum lihat saya bertahan tidak syuruk dulu,
walaupun sudah jam 6, karena yang benar adalah 15 sampai 20 menit. Kenapa? Hadisnya waktu sholat duha itu apabila anak unta itu berdiri dari gurun. Jadi pasir gurun itu cukup panas untuk kemudian memanasi bagian bawahnya anak unta itu. Kapan? Setinggi tombak. Nah, kalau di sini kelihatan nanti mataharinya itu sudah naik sampai sudah naik sampai ceklekan yang kita sering matiin listrik. Ini ilmu. Supaya dapat haji dan umroh berapa juta tadi? 150 juta. Nah, ini ilmu. Nah, Ustadz udah dari subuh sampai syuruk, ya kalau Ustadz ngisi. Kalau Ustadz nggak ngisi, kita ngantuk, kayak gitu ya. Nggak ada kerjaan, kita nggak kuat duduk lama, Ustadz. Nah, ini ada ilmu lagi tambahan tentang waktu subuh. Nah, ini saya nggak sampaikan ini banyak keluar, tapi karena kita sudah lama, saya akan sampaikan ayat Quran. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 187. Ibu-ibu yang pegang Quran, surah Al-Baqarah ayat 187. Ini tentang waktu subuh yang sebenarnya. Nah, makanya kalau saya sama Kak Ana di Masjid Berkah Box itu waktu subuhnya tidak umum seperti waktu subuh di masjid-masjid lain. Di semua jaringan Masjid Munzalam juga sama, ya. Di banyak teman-teman Muhammadiyah ini sekarang juga udah lazim di masjid-masjid Muhammadiyah, masjid teman-teman salaf dan beberapa aliansi masjid-masjid gontor, masjid-masjid NU juga sudah mulai menerapkan beberapa, ya, walaupun tidak semua. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran, ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari itu bercampur dengan istri-istrimu. Asbabun nuzulnya apa? Ada sahabat Nabi, wahai Nabi, Ramadan aku nggak mau nyentuh istriku. Kata Nabi, malam boleh. Yang nggak boleh itu apa? Siang hari. Nanti kecuali Asyur Awakhir. Asyur Awakhir 10 hari terakhir Nabi tidak menyentuh istrinya dan beritikaf. Itu 10 hari terakhir. Berarti 20 hari pertama Ramadan itu masih boleh. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian, ya. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian dari mereka. Ini nanti menjadi syariat bahwa suami dan istri itu saling menutupi aib dan saling menutupi aurat. Nah, itu nanti syariat dalam pernikahan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepada. Apa maksudnya? Dibolehkan berhubungan pada malam itu. Maka Allah Azza wa Jalla, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, ya. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ya, ada yang menyebutkan ini syariat dalam berhubungan, kalau yang halal itu yaitu, ya. Ada juga yang menyebutkan ikutilah apa yang Allah tetapkan padamu dalam tafsir keturunan. Kalau kamu punya anak laki-laki, ya laki-laki, punya anak perempuan, ya perempuan. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kamu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Nah, coba tuh jujur sama Al-Quran, ya. Makan dan minumlah kamu sampai kemudian yatabayyan, sampai kemudian jelas lakum bagimu khaytul abyad. Coba lagi, khaytul abyad. Apa itu khaytul abyad? Benang putih, ya. Minal khaytil aswad, dan benang hitam.
jelas mana hitam mana putih, itulah waktu fajar. Saya jelasin dulu. Dulu kan nggak ada teknologi jam, ya kan? 14 abad yang lalu nggak ada teknologi jam. Maka jamnya para sahabat itu apa? Langit. Makanya hadis-hadis Nabi itu kan tergelincir matahari setombak, gitu kan? Tergelincir tombak diangkat, udah gerak sedikit berarti zuhur. Bayangannya lebih panjang dari tombaknya berarti asar. Bayangannya hilang, udah tenggelam berarti maghrib. Gelap lebih dalam lagi isya. Dan terbit. Nah, terbit itu kapan? Para sahabat mengikat benang hitam dan benang putih di kaki mereka. Lalu kemudian kalau cahaya langit sudah cukup, namanya fajar sodik. Kalau cahaya langit sudah cukup dan sudah jelas mana benang hitam benang putih, itulah waktu subuh minal fajar. Nah, koreksi lajnah teman-teman astronom di Muhammadiyah, itu waktu sholat subuh versi Depak di Indonesia ini terlalu gelap. Coba waktu kita azan subuh. Oh jelas kok Ustadz, benang hitam benang putih ya dikasih lampu. Dikasih lampu ya jelas. Tapi kalau pakai cahaya langit belum cukup gelap. Nah nanti ayah bunda akan terasa ketika sholat subuh di Australia, masjid-masjidnya Turki, sholat subuh di Masjidil Haram, itu azan subuh langitnya sudah cukup terang dikit gitu. Sudah cukup bercahaya, fajar sodik namanya. Nah makanya akhirnya jalan tengahnya seperti apa? Azannya tetap ngikutin waktu Depak agar tidak berselisih, tapi komatnya diperpanjang. Komatnya di mana? Diperpanjang. Kapan Ustadz jadi fajar sodik itu? Teman-teman Lajnah Muhammadiyah astronom itu sekitar 15 sampai 20 menit dari waktu azan Depak. Ini saya bukan ketua DKM ya, tapi proposal saya sama Abah Haris. Jadi dari azan ke subuh, kalau nanti jamaah subuh sepakat, kita mundur 20 menit. Kenapa? Itu juga barokah. Sholat sunnah terbaik itu di rumah. Jadi bisa qiyamul lail di apartemen. Kecuali PJ Muazzin kan, Bilal, ya kan, Ustadz Ganjar. Nah itu harus sebelum, ya kan. Jadi kalau 20 menit gimana? Dari apartemen turun sempat sholat fajar 2 rakaat. Berarti kalau misalnya Abah sering kirim azan subuh 438, berarti berapa mana waktu subuh yang paling benar? Yang benar tuh waktu subuh kapan? 5:58. Nah, 4:58 baru itu masuk subuh. Tambahin sedikit 5 menit untuk kemudian fajar. Biasanya narasi dan gagasan ini tidak begitu laku di Jakarta. Kenapa? Habis subuh orang kerja. Kalau setiap saya ceramah begini, oh nggak bisa Ustaz. Kita azan, mau sholat langsung. Kita jam 5 udah harus di mobil Ustaz. Ya itu orang Jakarta lah ya. Tapi kayaknya Fikih Al-Mansur ini orang santai semua. Ada orang PTLN juga jam 6 masih bisa ngantor. Udah dimundurin. Kalau mundur 20 menit, yang punya pendapat subuh sudah masuk 4:38, tetap juga masuk sholat subuh. Itu nggak habis waktu gitu loh. Ini namanya pertengahan. Jadi yang berpendapat itu adalah waktu subuhnya, ya dia kemudian juga nyaman. Yang berpendapat akhir juga nyaman, dan karena 20 menit ada ruang untuk berdoa minta banyak sama Allah. Benar nggak? Ada ruang banyak minta banyak sama Allah, sehingga kalau komatnya jam 5:58, selesai sholat 5:15, maka menunggu syuruknya itu pendek. Menunggu syuruknya apa? Pendek. Kenapa sekarang menunggu syuruknya panjang? Karena subuhnya cepat banget. Nah, menjarak antara azan sampai iqomat 20 menit sampai 30 menit bahkan itu juga nanti bisa menggerakkan jamaah dari mana?
dari luar. Jadi kita bisa WA teman-teman kita, subuhan di Al Mansur. Ah, jauh dari rumahnya, tenang, kita 30 menit. Ente datang azan ke sini, azan sampai sini masih bisa sholat subuh. Sholat subuh kita jam 5. Sholat subuh kita 20 sampai 25 menit. Ente dari Cahem masih bisa kekejar, dari sini masih bisa kekejar, udah nggak keburu-buru. Nah, itu manfaat dari dimundurkannya waktu subuh. Ini proposal aja ya, ini saran. Nanti kalau memang iya kita benerin azan qiyamah itu sehingga barokah. Nah beberapa masjid rekanan-rekanan itu yang kemudian merapikan waktu sholat ini, masya Allah tabarakallah, berkahnya juga luar biasa ya. Karena kalau gini, azan zuhur itu 12.15. Sekarang saya tanya, sholat zuhur jam setengah 12 sah nggak? Nggak sah, karena terlalu cepat. Tapi kalau sholat zuhur jam setengah 2 sah, karena masuk waktu zuhur. Nah maka fikihnya, kalau saya juga ngomong sama teman-teman yang juga sebetulnya sudah masuk Ustaz waktu Depak, ya oke, udah masuk. Tapi kalau antum sabar sama yang lain 20 menit nunggu jamaah misalnya gitu deh, kita nggak usah ngomong waktu subuhnya tapi nunggu jamaahnya, kira-kira antum mau nggak nunggu jamaah? Kalau gitu sepakat Ustaz. Nah ya udah, minimal masuk waktu subuh. Jadi ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk doa antara azan dan iqamat, qabul doa, ada waktu misalnya nambah hafalan. Kalau di masjidnya Bunda, kalau saya pegang otoritas itu 30 menit. Saya panjangin 30 menit. Di Masjid Salafi Pekanbaru tuh 40 menit bahkan. Udah dia terang dikit baru sholat. Nanti kalau ketemu Masjid Hanafi, sholatnya begini Bu, terangnya. Kalau masjid-masjid Turki, mazhabnya Hanafi, pasti orang Indonesia gelisah. Udah begini terangnya. Orang Indonesia paling gelisah kalau salat subuh di masjid Turki. Sama saya berdua, Ren, udah terang Ren. Udah gampang nih, masjid Hanafi nih, sah-sah aja. Jadi dia habis azan Pak, ngaji sama tadarus dulu. Ngaji sama tadarus panjang gitu, baru subuh. Sampai terang begini, baru sholat. Nah itu lebih apa, lebih inilah, lebih mundur lagi ya Hanafi. Taib itu ya teman-teman sekalian, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan ini. Maka ini yang menjadi hikmah kita menjadi seorang muslim ya. Sekarang itu banyak buku-buku tentang meditation. Apa itu meditation? Meditasi. Jam 3 pagi sampai jam 6 pagi adalah waktu meditation. Start your life with meditation. Nah, jadi tulisan-tulisan ilmiah sekarang itu bangun pagi itu memang tidak boleh langsung kerja Pak. Gelombang otak kita masih tenang, itu memang harus bangun jiwa. Harus bangun apa? Jiwa. Nggak boleh dia langsung dipaksa kerja, things to get done, itu nggak boleh. Kapan kemudian kerjanya itu? Syuruk. Tolha bin Ubaidillah membuka tokonya pasca syuruk dan menutupnya jelang zuhur. Kaya raya luar biasa. Kapan kerjanya? Syuruk sampai zuhur. Kita aja nih yang sekarang nih lewat-lewat nih. Kayak saya jualan nasi kuning sampai malam nih sekarang. Lumayan udah repeat nih apartemen di suite nih. Udah kita bagi brosur udah mulai repeat. Nah, Tolha bin Ubaidillah syuruk sampai zuhur tutup. Nah maka bangun pagi, subuh itu mau izoh dan menguatkan batin, menjeda hidup sampai syuruk. Maka saya bukan minta ya, berwasiat kepada jamaah subuh, ini dipegang sampai kita wafat. Setiap pagi pahala haji dan umroh, ini orang-orang spesial, dipegang sampai kemudian kita wafat. Makanya saya taujihnya 30 menit aja.
Supaya kemudian ada waktu sekitar 20 menit mau zikir pagi ya, mau doa sampai kemudian 6.15 baru syuruk. Nah, habis itu udah berjibaku sama kehidupan. Nah, gitu ya. Jadi kita Nabi itu punya tema-tema waktu. Sepertiga malam terakhir, setengah malam sampai syuruk itu untuk Allah Azza wa Jalla. Duha untuk kegiatan utama Nabi sampai zuhur. Zuhur sampai asar masih kegiatan utama. Asar sampai maghrib Nabi temanya networking silaturahmi. Jadi Nabi itu bertamu itu pada asar. Pada asar jalan ke rumah sahabat, ke rumah sahabat, ke rumah sahabat. Ba'da zuhur itu Nabi itu inspeksi ke pasar, ngecek lapangan jihad, ya tempat latihan jihad, ngecek sahabat memanah itu ba'da zuhur. Kalau pagi itu Nabi itu waktu utama karena Nabi mengajar, mu'alim, Nabi ngajar waktu duha. Kalau kita bisnis ya bisnis, kalau dagang ya dagang. Ba'da maghrib ya sampai isya itu Nabi waktu domestik, sholat maghrib, balik ke rumah makan, balik lagi. Ba'da isya Nabi waktu domestik. Nabi nggak pernah bikin majelis ba'da isya kecuali darurat tentang perang. Jadi nggak pernah rutinan ba'da isya. Ini kan saya punya majelis besar ba'da isya. Ini saya lagi pertimbangkan apa ba'da isya, apa aneh bikin asar aja gitu. Masih galau. Tapi Nabi ba'da isya itu temanya cuma satu, waktu domestik, waktu rumah tangga. Udah. Nah, hidup itu sesuaikan itu, Pak. Jadi jangan kebalik-balik. Waktu kontemplasi dibuat buka laptop. Jam 3 pagi buka kerjaan, ngeliatin angka sales. Pinter banget nih. Allah lagi turun ke muka bumi ngeliatin angka sales, ngeliatin duit. Kebalik-balik. Paginya malah tidur. Malamnya malah begadang. Ini nabinya siapa? Gitu-gitu loh. Jadi kita harus ada tema-tema waktu. Ya. Tidur cepat, bangun lebih awal, bekerja dan bergerak lebih cepat dari yang lain, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita tunggu keputusan Mas Aris. Ikomatnya kapan? Ya, kalau saya saran 15-20 menit, jadi ada waktu. Ya, ada yang mau ke belakang juga baru bangun. Ya, sempat cuci muka, sempat bersih-bersih diri. Saya rasa juga jamaah subuh nggak banyak. Kita kompak, ya. Nanti baru komat sekitar 20 menit, 20 menit saja, nggak usah panjang-panjang, 20-20 menit dari azan. Nah, setelah itu nanti menunggu syuruknya, jadi tidak terlalu lama, kalaupun itu tidak ada kajiannya. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini wisata ke Ciwidey ya. Saya sebetulnya diminta extend itu sama staf kepresidenan, ada acara. Ibu Dia Loreta, staf kepresidenan Kementerian Kominfo ya, Kementerian Informasi. Tapi Kak Ana bilang Jamaah Subuh Al Mansur lebih prioritas. Coba staf kepresiden saja tidak bisa menggeser jadwal kita ya. Ini Al Mansur kata Kak Ana, ini Jamaah Al Mansur penting. Wah, pulang saya Jumat sore. Staf kepresiden tidak bisa memperpanjang jadwal saya karena Jamaah Al Mansur lebih penting. Luar biasa. Insya Allah semoga berkah hari ini, Allah lindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.